Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan dari tanggal 20 Agustus sampai 31 Agustus untuk zodiak Leo. Oke Leo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, karir, atau kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Dan energinya pun bisa terbalik. So kalau memang gak resonate sama sekali atau apapun juga, ya berarti memang bukan untuk kamu. Oke Leo. Dan pembacaan ini bisa aja udah terjadi sekarang karena memang aku bacanya masih di pertengahan Agustus ya. Dan jika kamu belum baca yang pertengahan Agustus, tonton yang pertengahan Agustus, aku udah buat semua, silahkan cek ya. Karena setiap orang bakal beda waktu tepatnya terjadi, so bisa aja lebih cepat dan lebih lambat ya. Untuk Leo di akhir Agustus 2020, ada unrequited love. Wow, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Wow. Ada retreat. It is time to disconnect from the world. Dan ada new love. A new person has stirred your romantic feelings. Dan di the bottom of the deck ada attraction. Kenapa dia terbalik? Oke. Main energi kamu ada attraction di sini ya. Sebenarnya attraction itu bagus ya Leo ataupun cross watcher. Tapi karena ada unrequited love ya, energinya bisa berbeda ya. Dan aku lihat di sini adalah entah udah terjadi atau bakal terjadi. Aku ngerasa kamu ditolak di sini. Kamu ditinggalkan, dikhianati ya. Atau memang dia yang ditinggalkan, kamu yang meninggalkannya ya. Dan ada hubungan yang gagal di sini. Aku ngelihat hubungan ini nggak berjalan mulus. Kita lihat oracle-nya lagi. Ada appreciation, ada hostilities, lalu ada man holding a coin, ada victory. So aku melihat memang ini akhir dari sebuah hubungan ya. Dan aku ngerasa entah kamu atau dia, siapapun yang ditinggalkan akhirnya merasakan moving on yang benar-benar moving on. Jadi kayak akhirnya sadar dulu energi orang ini atau kamu itu ngotot banget untuk kembali dengan orang yang memiliki rasa yang berbeda dengan kamu. Dalam artian cinta kamu bertepuk sebelah tangan ya. Dalam artian dia nggak merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Akhirnya gagal, nggak berjalan mulus hubungannya. Oke. Dan akhirnya kamu stres di sini. Aku ngeliat bisa aja divorce di sini ataupun putus ya. Lalu kamu sempat ngotot untuk bertahan dalam kesakitan, dalam kecewaan ini. Yang penting kamu bersama dia. Oke. Dan setelah proses panjang moving on, penerimaan semua kesakitan dan kekecewaan ini ya, aku ngeliat akhirnya kamu paham kalau memang perpisahan ini harus terjadi. Akhirnya kamu paham dan kamu ngerasa
seperti menang di sini aku ngelihat, dalam artian kamu menang, dalam artian kamu moving on dan kamu ngerasakan feeling yang sebenar-benarnya. Kita lihat klarifikasinya. Lalu ada Ace of Wands, Ten of Swords, Justice. So memang penolakan ini sangat-sangat menyakitkan kamu, benar-benar menghancurkan hidup kamu. Kegagalan ini benar-benar istilahnya menghancurkan sampai ke inti diri kamu, dalam artian kayak gitu, kamu bisa sampai jatuh sakit, stres, depresi ya. Akhirnya kamu menjauh dari dunia sosial, dalam artian bukan dunia maya ya, dunia nyata. Kamu menjauhi siapapun, kamu menarik diri, kamu disconnect dari apapun juga, agar kamu bisa connect dengan diri kamu sendiri. Dan aku ngeliat akhirnya kamu connect dengan diri kamu, dengan jiwa kamu. King of Swords, ada the Page of Wands, dan Death. Wow. Untuk mencapai posisi ini, kamu harus merasakan seperti mati di dalam diri kamu. Dalam artian, seperti saat kamu menanam benih tanaman. Kamu tahu apa yang terjadi dengan benih tanaman itu dalam tanah? Dia mati. Justru saat mati dia menumbuhkan akar baru. Jadi rasa seperti itulah yang kamu rasain. Kamu seperti mati di dalam kamu. Untuk apa? Untuk kamu bisa ngeliat dengan jelas apapun yang terjadi saat ini itu adalah sebuah pelajaran yang harus kamu ambil. Ada alasannya. Six of Wands, Ten of Wands, wow. Seven of Pentacles. Aku ngelihat sempat mencoba untuk mencari pelarian dengan memulai hubungan dengan orang baru, agar yang namanya kamu mudah untuk moving on, mudah untuk yang namanya bangkit dari kesakitan. Dan akhirnya kamu sadar itu semua hanya sia-sia. Kesakitannya masih ada, kekecewaannya masih ada. Dan akhirnya aku lihat ini energi seseorang yang memilih untuk benar-benar healing dengan posisi sendiri, nggak memiliki hubungan dengan siapa-siapa. The World, Ace of Cups, High Priestess. So, aku ngeliat kamu mulai jujur dengan diri kamu sendiri tentang apapun yang kamu rasakan, kekecewaan yang mendalam ya. Dan itu bagus, aku ngeliat dimana akhirnya kamu sadar justru akhir cerita ini memberikan kamu sebuah awal yang baru. Awal cerita yang baru. Cerita apa? Cerita yang lebih spiritual, lebih mencintai diri sendiri ya. Two of Swords, dan kamu akhirnya paham ya, mengerti kalau memang itu semua ya karena memang kesakitan kamu, kekecewaan diri kamu sendiri, di mana kamu
masuk ke sebuah hubungan yang memang belum pasti, hubungan yang komitmennya belum jelas, dan kamu menginvestasikan diri kamu di situ, dan akhirnya ya kamu investasikan diri kamu dengan sehabis-habisnya, dan akhirnya kamu nggak mempunyai apa-apa. Kenapa aku bilang kamu sehancur-hancurnya ini? Karena kamu kurang mencintai diri sendiri. Bukan kurang, enggak mencintai diri kamu sendiri. Saat hubungan ini berakhir, kamu benar-benar hancur, ya. Really. Ada seven of swords. Wow, aku ngeliat memang pengkhianatan ini bukan hanya dari percintaan, tapi pengkhianatan juga dari rekan kerja, ya, dari karir kamu, kehidupan kamu, dimana aku ngeliat orang sekitar kamu juga, bukan orang yang kamu cinta, juga mempermainkan kamu, mengkhianati kamu. So aku ngeliat memang dari berbagai aspek yang bisa membuat kamu hancur, itu benar-benar hancur. Dan strength. So aku ngeliat justru dengan masa-masa seperti ini kamu menemukan your inner strength, kekuatan di dalam diri kamu yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan jika kamu belum sampai di posisi ini, kamu bakal nyampe ke posisi ini, aku ngeliat. Dan ini energi yang bagus banget sebenarnya. Dan aku ngeliat kamu bakal attract seseorang baru, atau bahkan lebih dari seseorang. Maksudnya adalah lebih dari satu orang datang ke hidup kamu karena attract dengan energi baru kamu. Kita lihat lagi klarifikasinya. Kenapa kartu ini mau keluar? The Lover dan Ace of Cups, seperti yang aku bilang tadi, bakal mengarahkan kamu ke cinta yang tepat, ke orang yang benar-benar tepat untuk kamu. Tinggal kamu mau nggak melewati masa-masa kelam dulu. Karma. Aku ngeliat memang karma kamu di relationship itu besar sekali, dan friendship dalam artian dalam percintaan dan pertemanan. Nine of Swords, walaupun terkadang masih membuat kamu sedih, kecewa, sampai ke masa-masa sekarang saat kamu nonton video ini pun masih ada kekecewaan, kesedihan. That's okay, nggak apa-apa, wajar. Kita manusia biasa, kita bukan Tuhan, kita bukan dewa, ya. Kita nggak serta-merta nggak bisa ngerasain itu semua, ya, langsung berubah menjadi seorang yang sangat sempurna, ibaratnya gitu. Karena kita manusia biasa, kita masih hidup, masih nginjak tanah, ya. So wajar rasa ini kamu rasain, dan gak perlu menyalahkan diri sendiri kalau masih ngerasain ini, ya. Itu adalah proses pelepasan yang sedikit demi sedikit memang harus dikeluarkan, gak serta-merta harus habis semua, gitu ya. Perlu waktu, perlu proses, dan waktunya gak sebentar. Setiap orang bakal berbeda-beda, ada yang berbulan, ada yang bertahun, bahkan sampai tua stuck di posisi itu juga bisa. Three of Pentacles, Six of Wands, The World. So aku memang ngelihat ada permulaan yang baru banget untuk kamu, entah dari percintaan dan keuangan, karir di sini. Ya, aku ngelihat, dan itu bakal membuat kamu makin bersemangat, ya. Dalam artian memulai semuanya lagi dari awal. Dan aku ngeliat
Kamu lebih siap secara mental sekarang. Kalau kamu siap dulu dari luarnya aja, tapi mental kamu belum. Dan sekarang aku ngeliat, dan unfortunately aku dapat pesan, orang yang menyakiti kamu ini bakal datang lagi ke hidup kamu. Aku lihat sebagai tes dimana untuk ngelihat apakah kamu masih terjebak dalam kesakitan itu. Dan aku ngelihat dia pun masih terjebak dalam rasa penyesalan. Jadi dalam artian dia datang juga untuk proses healing dia. Dan tinggal kamu tertrigger apa enggak saat dia datang. Ya. Eight of Swords. Wow, Eight of Cups. So orang ini ya energinya tiba-tiba keluar di sini. Aku juga kaget. Dia attract dengan energi kamu yang udah moving on, benar-benar moving on ya. Dimana kamu melepaskan kesakitan dan kecewaan, bukan lari dengan orang baru ya. Dia attract energi kamu itu, dia tertarik dalam artian dia ngerasa kamu menjauh, so dia datang lagi. Ini adalah orang yang berpura-pura untuk moving on ya, dan berpura-pura kalau dia nggak menyakiti kamu, so dia bakal datang lagi. Tinggal kamu siapin diri kamu ya untuk bersikap seperti apa. Hangman. So aku ngeliat orang ini stuck di masa ini ya. Dia sebenarnya stuck. Aku ngeliat dia udah pernah mencoba membuka hati untuk orang lain, sama seperti yang kamu lakukan, tapi dia stuck. Dia masih dirasa dead, masih dirasa kesakitan, transformasi besar-besaran, dimana kamu pun secara nggak sadar membawa kesakitan yang besar juga untuk orang ini. Dia pun merasakan kekecewaan yang sama mendalam seperti yang kamu rasakan. Hanya aja dia nggak memperlihatkan itu semua. Dan Six of Swords. So aku bisa bilang dia datang, dia nggak sepenuhnya healing, bahkan belum setengah healing aku bisa bilang. Dan dia masih membawa kesakitannya ke arah kamu. Tinggal kamu bakal gimana. Dan aku bisa bilang jika kamu tertrigger atau gimana-gimana ya, itu berarti adalah tanda kalau memang kamu belum sepenuhnya healing. Okay? Jadi memang dia datang sebagai tolak ukur tentang apapun yang kamu jalani sekarang, pelajaran yang kamu jalani sekarang, apakah benar-benar kamu selesaikan apa belum gitu ya. Itu yang aku lihat. Kita lihat pesan semesta untuk kamu. Ada protection, call back your power, cut the cord, soul retrieval. Trust the nickel. What is niggling feeling trying to tell you? So kamu harus belajar percaya. Where are you being called to journey to? Tentang intuisi kamu katakan. Kamu tahu niggling feeling itu adalah seperti rasa, seperti pirasat ya. Kamu harus belajar percaya itu semua dan intuisi kamu. Sisterhood of the Rose, Beauty, Diffusion, Priestess, Mystic, and Teacher. So kamu harus percaya kalau kamu gak sendiri, dan kamu harus yakin dengan diri kamu kalau kamu dicintai dan disayangi. Dan ingat, apapun yang sudah kamu lalui selama kamu sendiri ini ya,
Jangan biarkan itu semua sia-sia. Dengan kedatangan dia kamu akhirnya trigger dan akhirnya jatuh sakit lagi ya. So kamu harus belajar percaya akan intuisi kamu, firasat kamu, karena itu adalah cara dimana Tuhan sang pemilik semesta untuk bicara dengan kamu. Oke, siapa lagi yang bisa mendengarkan firasat kamu, suara hati kamu, intuisi kamu kalau bukan kamu sendiri. Oke. So, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.